Halo semua, selamat datang di channel Homiki TV. Kalau kita tahu BYD Seal atau anjing laut, itu kan mobil gacor lah ya. Performanya bisa ngalahin Porsche buat drag race, tapi harganya nggak sampai seperdelapannya. Sekarang BYD ngeluarin lagi yang sebasis sama Seal di IMS 2025 dengan versi SUV-nya. Inilah BYD Sea Lion 7 atau singa laut. Bayangin aja, 0 sampai 100 km per jam cuma 4,5 detik. Ini bukan mobil sport loh. BYD, mobil Cina. SUV listrik yang emang bikin jantungan terus. Tapi apa cuma menang kenceng? Jelas enggak. Sekarang kita bakal ngulik habis semua hal tentang BYD Sea Lion 7 dari harga, desain, sampai fitur-fitur kerennya. Jadi tonton sampai habis. Pertama kita bahas soal harga. BYD Sea Lion 7 ini hadir dalam dua varian, premium dan performance. Untuk varian premium, harganya dibanderol mulai dari Rp629 juta, sedangkan varian performance dibanderol seharga Rp719 juta. Jadi kalau Anda mau yang lebih hemat atau mau ngedrag, dikasih pilihan sama BYD. Kalau kita bicara soal desain, BYD emang nggak pernah ngecewain, kecuali Dolphin. Keren lah pokoknya. BYD Sea Lion 7 ini adalah versi SUV dari BYD Seal dan platform yang digunakan sama, yaitu Shell to Body 3.0. Panjangnya hampir 5 meter, 4.830 mm, dengan wheelbase 2.970 mm. Nanti kita lihat legroomnya. Sea Lion 7 ini ngusung bahasa desain khas BYD yang namanya Ocean X-Face. Banyak list hitam dan overfender buat nambahin kesan SUV-nya. Karena ini mobil listrik, jadi nggak ada grill di bagian depannya ya. Tapi ini tetap keren kan? Untuk varian performance, ban yang dipakai berukuran 245-45R20, sementara varian premium dibuat belang dengan ban depan 235-50R19 dan belakang 255-45R19. Kalau kita lihat dari samping, bentukannya emang cenderung ke shooting brake dibanding coupe. Tapi gitu-gitu coefficient of drag-nya cuma 0,27 loh. Itu aerodinamis banget buat ukuran SUV segede gini. Salah satu faktornya handle pintu yang dibuat hiding gini nih. Nah, dia juga punya panoramic roof yang bikin tampilannya makin eksklusif lah. Atau ya, lampu belakangnya dibikin mirip sama BYD Seal emang karena sebasis juga. Ditambah dia ada ductile hitam yang bikin sportinya makin kentara. Nah, nama Sea Lion 4.5S ini diambil dari akselerasinya ya, yang 0 sampai 100 km per jam dalam 4,5 detik. Klaim dari BYD. Kenceng kan mobil ini? Karena dia mobil listrik, kita lihat fitur ngecasnya. Sea Lion 7 udah dilengkapi dengan port charging CCS2 untuk DC fast charging yang sampai 150 kWh dan AC charging di 11 kWh. Buka bagasinya udah power tailgate. Jelas lah, di harga segini ini fitur wajib. Terus dia juga udah dapat travel charger dan tire repair kit. Kapasitas bagasinya mencapai 500 liter dan bisa nambah sampai 1700 liter kalau jok tengah dilipat. Dia juga punya bagasi depan dengan kapasitas 58 liter. Jadi buat road trip atau kebutuhan sehari-hari, no issue lah soal space. BYD Sea Lion 7 mau varian premium atau performance, baterainya sama-sama berkapasitas 82,55 kWh. Untuk premium, tenaganya mencapai 388 horsepower dan torsi 380 Nm. Dan bisa melesat dari 0 sampai 100 km per jam cuman dalam 0,7 detik. Jarak temunya juga nggak main-main, 567 km berdasarkan standar NEDC. Nah, kalau varian performance, karena dia pakai dual motor, tenaganya lebih gede lagi. 529 horsepower dan torsi 690 Nm. Gede banget. Gak heran akselerasinya yang 0 sampai 100 km per jam kayak yang tadi dia bilang ya, cuma 4,5 detik dan jarak tempuhnya 529 km. Jadi untuk Anda yang pengen berlebihan, varian performance ini bisa lah jadi jawaban. Kalau bicara soal interior, BYD Sea Lion 7 ini nggak kalah keren. Walau masih templatean kurang lebih sama Seal, tapi dipermak biar lebih ada ciri khas SUV-nya. Desain dashboardnya kayak floating gitu. Dengan head unit yang gede banget, 15,6 inci yang bisa diputar vertikal. Fiturnya lengkap banget, mulai dari Apple CarPlay, Android Auto secara wireless, sampai karaoke mode dan BYD Assistant.
AC-nya harus electric unit, tapi arah anginnya masih bisa diatur secara fisik. Ada juga high BYD, voice command yang bikin Anda bisa ngontrol mobil cuma dengan suara. Oh ya, instrumen clusternya berukuran 10,25 inci, dilengkapi dengan TPMS, monitor ADAS, dan navigasi. Standar kelengkapan mobil masa depan lah. Fitur lainnya yang nggak kalah keren, ada wireless charging 50 watt, panoramic roof yang dilengkapi tirai otomatis, dan 12 speaker dari sound system dan audio. Untuk Anda yang suka dengerin musik, sound system ini bikin lagi banget, nampol lah. Desain joknya mirip banget dengan BYD Seal dengan material kulit yang empuk dan nyaman. Ada juga head-up display lengkap, eye detector untuk deteksi mata lelah, dan dia punya regenerative braking by the way. Posisi nyetirnya jelas, tilt dan teleskopik meskipun diatur secara manual. Ada juga adjustment posisi bawah seat belt. Ergonomis kok, walau memang agak tinggi, tapi cukup rendah buat sebuah SUV. Setirnya aja yang agak aneh, karena kalau dilihat kok kayak setir truk ya, nggak lurus simetris ke bawah kayak mobil kebanyakan gitu. Duduk belakangnya untuk Anda yang tingginya 174 cm, legroom dan headroomnya aman meskipun support jok belakang tinggi karena baterai kan di bawahnya, armrest dengan cup holder dan ada penyimpanan kecil, ventilasi AC tapi nggak ada switch dan USB port. Lengkap lah baris belakang ini. Cuman ada satu poin yang ganggu banget menurut saya, karena jok depan tadi bentuknya bucket. Jadi ngelihat ke depan itu kurang enak dari belakang sini. Sama kaca yang kecil, warna interior hitam dan shooting brake tadi, kesannya agak claustrophobic di sini. Paling bener duduk depan aja lah. Meskipun gitu, rasa duduknya empuk kok, bikin perjalanan jauh lebih nyaman. Ngomong-ngomong, bentuk setir si Lion 7 ini saya suka banget. Model setir 4 palang yang belum ditemuin di model BYD lain. Flat bottom juga dengan kontrol audio di kanan dan cruise control di kiri. Pertama yang ingin saya sampaikan, ini mobil listrik dengan tenaga lebih dari 500 HP. Bobotnya juga berat, tapi bisa lari 0-100 km per jam yang klaimnya 4,5 detik. Tapi dites oleh autodriver bisa tuntas dalam 4,2 detik. SUV listrik yang paling brutal dengan harga yang bikin saingannya ketar-ketir. Mana ada rivalnya yang bisa sekencang ini? Tapi apa dia cuma jago lari? Atau beneran nyaman buat sehari-hari? Yang pertama yang harus kita tahu sebelumnya, si Lion 7 ini punya karakter tenaga yang lebih halus dan gradual. Tapi begitu kita injak pedalnya dalam-dalam, atau pas di bawah start, langsung keluar tenaga instan khas mobil listrik. Bantingannya punya karakter yang lebih keras dibanding Seal, tapi BYD ngeklaim suspensinya punya semacam modul FSD atau Frequency Selective Damping, yang mana dia bisa baca kontur jalan, tapi bukan adaptive suspension. Wajar aja dia keras, pertama karena dia SUV dan bisa ngimbangin juga sama tenaga yang gede itu. Gripnya juga bagus banget. Emang mobil ini cocoknya buat yang suka nyetir agresif kayaknya. Untuk ukuran SUV juga body rollnya minim dan pengendaliannya stabil banget. Pengaruh suspensi yang sengaja diset lebih keras tadi. Karakternya dewasa tapi tetap enak buat nikung. Oh ya, radius putarnya juga kecil, jadi manuver dalam kota gampang. Tapi hati-hati, mobilnya lebar, siap-siap susah masuk gang. Si Lion 7 ini juga jauh lebih proper dari Seal karena ground clearance-nya tinggi, visibilitas lebih luas, dan kabin super kedap berkat kaca double glass. Desain interior hitam memang terkesan sempit, tapi sebenarnya luas banget. Fitur lengkap banget, sampai hal-hal kecil yang biasanya nggak kita pikirkan. Saking detailnya sampai ada fitur jendela bisa nutup otomatis kalau hujan atau kalau kecepatan di atas 80 km per jam. Untungnya mobil listrik ini masih pakai tombol start stop, jadi dia punya dua opsi, bisa dinyalain kayak mobil biasa atau langsung jalan kayak mobil listrik. Plus atapnya udah lebih gampang dibuka tutup dibanding Seal yang pakai puzzle-puzzle. Tapi ada kelemahan, kaca belakangnya yang kecil karena desain shooting brake itu dan gak ada wiper, ganggu banget kalau kaca kotor. Dari segi teknologi, BYD nggak main-main di mobil ini. Sistem ADAS-nya lengkap, halus, dan akurat. Bahkan saking advance-nya bisa milih antara matiin warningnya aja, atau fiturnya aja, atau dua-duanya juga bisa dimatiin kalau ganggu. Penting buat jalan Indonesia yang suka chaos. Ada kamera 360, cornering light, sampai fitur ala Honda yang bisa lihat spion lewat head unit. Tapi driving monitoring sistemnya terlalu sensitif. Lihat ke samping dikit langsung kena warning, jadinya ganggu, bisa bikin kesel sendiri malah. Tapi overall fiturnya detail, lengkap, dan impresif banget. Konsumsi listriknya untuk mobil 500 HP ini irit, 6,5 km per kWh. Secara teori bisa 500 km lebih, tapi sayang nggak ada one pedal mode, cuman bisa atur regenerative braking aja. Tapi yang bikin si Lion 7 ini istimewa, value for money-nya gila. Dibanding rival kayak Ioniq 5 bisa nyaingin harganya, dan Ion Hi-Tech HT bisa punya aksesibilitas yang lebih baik. Harganya lebih masuk akal.
tapi performanya jauh lebih kenceng. Gak ada yang bisa nyaingin mesinnya untuk sekarang. Jadi BYD Sealion 7 ini bisa kita bilang SUV listrik paling brutal di kelasnya. Suspensinya emang keras, tapi dia stabil dan bisa ngimbangin tenaga mesinnya. Fitur lengkap banget dan harga bersaing. Cocok buat yang mau gabungan performa gila dan kenyamanan proper. Tapi siap-siap sama bantingan yang keras tadi, kaca belakang kecil, dan driving monitoring sistemnya yang terlalu cerewet. Kalau itu bisa dimatiin sih. Jika Anda mau mobil listrik nggak biasa-biasa aja, ini salah satu yang terbaik. Jadi begitulah kesimpulan kami akan BYD Sealion 7. Apabila Anda suka dengan video ini, ungkapkan rasa suka Anda dengan klik tombol like, komen di bawah dengan komentar, kritik, dan saran yang positif, share video ini agar orang lain dapat info tentang mobil ini, subscribe juga ke channel Homiki TV dan nyalakan loncengnya agar Anda pun dapat info terbaru dari channel ini. Follow juga semua media sosial dari Homiki TV dan terima kasih telah menonton.